Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya. Oke, pada video part 2 ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mekanisme reaksi halogenasi alkana. Pada video part 1 kita sudah membahas mengenai perbedaan antara ionisasi dengan inisiasi ya. Nah, pada video part 2 ini sebelum kita masuk ke mekanisme, saya review kembali ya mengenai perbedaan keduanya. Pada proses ionisasi terjadi pemutusan secara heterolitik ya. Pemutusan ikatan secara heterolitik ini ya terjadi ketika suatu atom yang berikatan ya membawa sepasang elektron ikatan, sementara atom yang lainnya tidak membawa pasangan elektron ikatan. Dalam hal ini yang membawa pasangan elektron ikatan adalah atom oksigen ya, sehingga atom oksigen menjadi kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Sementara atom H yang tidak membawa pasangan elektron ikatan ya, karena kedua elektron tadi dibawa oleh oksigen ya, atom H menjadi kekurangan elektron sehingga dia menjadi bermuatan positif. Nah, itu pada proses ionisasi ya. Begitu juga ini ya. Jadi Cl membawa elektron ya, Cl putus ya, ikatan CCl putus, Cl membawa sepasang elektron ikatan sehingga Cl menjadi bermuatan negatif. Kemudian karbon ya menjadi bermuatan positif. Nah, sedangkan pada proses inisiasi ya, putusnya ikatan ya dengan melibatkan masing-masing atom yang berikatan membawa satu elektron ikatan, sehingga panahnya dilambangkan seperti ini ya, matanya hanya satu saja, separuh saja ya. Sedangkan tadi pada inisiasi kita lihat ya, panahnya begini ya, ada dua matanya. Nah, tapi dalam kasus pemutusan homolitik panahnya seperti ini ya. Nah, jadi atom Cl yang di kiri membawa satu elektron ikatan, begitu juga dengan atom Cl yang di kanan ya, sehingga dihasilkan dua buah radikal bebas. Nah, ini adalah proses inisiasi ya, di mana pemutusan ikatan terjadi secara homolitik. Nah, untuk memahami reaksi halogenasi metana ya, Anda dapat memperhatikan slide ini ya. Pada tahap awal itu terjadi tahap inisiasi, yaitu tahap pemutusan ikatan ClCl ya pada molekul klorin dengan adanya energi ya, bisa bersumber dari radiasi sinar UV misalkan ya, sehingga dihasilkan dua buah radikal Cl. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, pemutusan ikatan ini terjadi secara homolitik ya. Perhatikan anak panahnya, sehingga dihasilkan radikal ya, radikal Cl. Nah, kemudian tahap kedua adalah tahap propagasi ya. Pada tahap ini salah satu radikal Cl ya akan merebut atau menyerang ya atom H yang terdapat pada alkana ya, sehingga mengakibatkan putusnya ikatan CH ya, di mana akan terbentuk radikal alkil ya. Ya, kenapa terbentuk radikal alkil atau radikal metil ini? Karena atom H-nya telah direbut oleh Cl ya. Ya, kemudian terbentuk produk samping yaitu HCl. Jadi pada tahap propagasi ini ya, suatu spesies radikal ya itu menyerang atau bereaksi dengan suatu senyawa netral sehingga dihasilkan radikal baru. Nah, ini tahap propagasi. Nah, pada tahap propagasi ini bisa saja selain terjadi antara radikal Cl dengan molekul CH4, bisa juga terjadi antara radikal metil yang dihasilkan ya dengan molekul Cl2 yang lainnya ya.
dengan mekanisme yang sama ya, radikal menyerang ya, kemudian terjadi pemutusan ikatan Cl-Cl secara homolitik sehingga dihasilkan senyawa CH3Cl dan Cl radikal ya. Di sini ada radikalnya ya. Nah itu. Nah, ini adalah tahap propagasi ya. Nah, selanjutnya pada tahap terminasi ya. Radikal Cl yang terbentuk ya, baik pada tahap inisiasi maupun pada tahap propagasi ya, itu dapat bereaksi ya dengan radikal metil yang terbentuk pada tahap propagasi. Jadi pada tahap terminasi ini terjadi reaksi antara dua spesies radikal sehingga dihasilkan senyawa netral. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa metil klorida terbentuk bisa pada tahap propagasi dan juga pada tahap terminasi. Nah, selanjutnya ya, ketika kemudian metil klorida ini bereaksi dengan molekul Cl2 yang lainnya ya, atau bereaksi dengan HCl dan lain sebagainya ya, maka CH3Cl ya dapat diubah menjadi CH2Cl2 atau yang disebut dengan DCM ya, diklorometan. Dan kemudian di klorometan ini dapat bereaksi lagi ya dengan klorin sehingga satu atom hanya disubstitusi lagi dengan Cl ya, sehingga dihasilkan senyawa kloroform ya. Begitu juga selanjutnya ya, atom H pada CHCl3 atau kloroform ini dapat disubstitusi lebih lanjut ya, sehingga dihasilkan senyawa karbon tetraklorida. Sehingga dari serangkaian reaksi substitusi dengan mekanisme radikal ini ya, gas metana ya, yang awalnya hanya digunakan sebagai bahan bakar ya, terutama bahan bakar roket ya. Nah, itu bisa dikonversi menjadi berbagai macam senyawa ya. Apakah itu metil klorida ya, yang sudah kita bahas di handout atau slide ya, apa kegunaannya dalam bidang farmasi ya. Kemudian di klorometana ya, juga kita sudah bahas kegunaannya dalam bidang farmasi, dan kloroform ya, serta karbon tetraklorida. Sehingga kegunaan atau manfaat dari senyawa-senyawa alkana ini dapat kita simpulkan ya, bahwa dapat ditingkatkan ya dengan mengubah senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa lainnya ya, melalui reaksi-reaksi kimia ya, sehingga perannya menjadi lebih luas dalam bidang farmasi. Nah, kemudian untuk memahami materi reaksi halogenasi alkana ini, Anda bisa mempelajari contoh soal ini ya. Yang pertama ini ada etana ya, direaksikan dengan klorin ya, kemudian dihasilkan produk etil klorida ya. Nah, berarti satu atom H pada etana ya disubstitusi oleh atom Cl dari klorin sehingga dihasilkan etil klorida atau kloroetana. Nah, kemudian pada molekul 2,2 dimetil propana ya, direaksikan dengan Cl2, maka akan dihasilkan produk seperti ini ya. Jadi satu atom H yang ada di karbon ini ya, boleh karbon ini, boleh karbon ini, boleh karbon yang ini atau yang ini ya, karena strukturnya metilnya ekivalen ya. Nah, maka sebagai contoh Anda membuat produk ya dengan memisalkan atom H ini yang diganti oleh Cl sehingga dihasilkan produk seperti ini. Ya, sebenarnya ketika H ini yang diganti oleh Cl ya, nanti coba Anda buat ya, sama saja ya. Coba Anda beri nama, pasti namanya sama. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada sikloheksana ya. Di sini ada CH2 ya, masing-masing CH2-nya ini ekivalen ya, sama kondisinya, sehingga ketika direaksikan dengan klorin ya, terserah nanti apakah H ini yang mau Anda gantikan atau H yang ini atau H yang ini. Sama saja ya, produknya pasti nanti adalah klorosikloheksana atau sikloheksil klorida. Nah, begitu juga
contoh-contoh lainnya itu nanti Anda bisa diskusikan di grup WA ya. Kemudian untuk senyawa-senyawa alkana yang pada strukturnya terdapat karbon-karbon yang tidak ekivalen ya, misalkan senyawa propana ya, dimana pada propana ini terdapat CH3 ya, yang ini dan ini ekivalen ya, namun CH2 ini berbeda ya, tidak ekivalen dengan CH3. Maka ketika direaksikan dengan klorin ya, senyawa ini akan menghasilkan dua produk. Mengapa? Karena bisa saja H ini yang digantikan. Ketika H pada metil ini yang digantikan ya oleh Cl, sehingga CH3 ini menjadi CH2Cl nih, kita perhatikan CH2Cl ya. Nah, maka yang akan terbentuk adalah 1 chloropropana atau propil klorida. Namun bisa juga H yang digantikan oleh Cl adalah H yang berada pada CH2 ini atau pada gugus metilen ini ya, sehingga H yang di sini jadi tinggal 1 ya, CH, kemudian ada Cl di sini ya. Nah, seperti ini. Sehingga produknya bisa 1 chloropropana dan bisa juga 2 chloropropana. Nah, ketika pada suatu reaksi dihasilkan dua produk seperti ini, maka kita harus bisa menentukan ya yang mana yang merupakan produk utama atau produk mayor. Maka dalam kasus ini ya, untuk menentukan produk mayornya Anda bisa menghitung jumlah efek penstabilan hiperkonjugasi yang ada pada kedua senyawa alkil halida atau pada intermediate radikalnya. Nah, yang memiliki hiperkonjugasi lebih banyak maka nanti akan menjadi produk mayor. Jadi kenapa 2 chloropropana di sini menjadi produk mayor? Karena distabilkan oleh lebih banyak hiperkonjugasi. Nah, berikut adalah penjelasan mekanisme reaksi halogenasi propana ya. Silahkan disimak. Yang pertama adalah tahap inisiasi ya. Jadi pada tahap inisiasi ya, ini di sini contohnya adalah brominasi ya. Kalau sebelumnya ini klorinasi ya. Yang penting sama saja ya, ketika direaksikan dengan Cl2 tentu produknya adalah alkil klorida, tapi nanti ketika direaksikan dengan Br2 produknya adalah alkil bromida. Oke, kita mulai untuk menuliskan mekanisme reaksinya. Jadi pada tahap inisiasi Br2 akan mengalami pemutusan homolitik ya, sehingga dihasilkan radikal Br. Kemudian pada tahap propagasi, radikal Br yang terbentuk itu dapat menyerang atom hidrogen ya, salah satu atom hidrogen pada karbon alkana ya. Dalam kasus ini yang kita serang adalah karbon atom hidrogen yang terikat pada karbon metil ya. Nah, sehingga terjadi pemutusan ikatan CH di sini secara homolitik. Akibatnya dihasilkan radikal alkil. Jadi radikal alkil yang terbentuk ini strukturnya seperti ini ya. Nah, kemudian bisa juga kemungkinan kedua tadi, radikal Br menyerang ya atau merebut atom hidrogen yang ada pada gugus metilen ya atau pada CH2, sehingga terjadi pemutusan ikatan CH ini ya. Hanya dengan Br menjadi HBr ya. Di sini karbonnya menjadi radikal. Jadi struktur radikal yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, jika kita perhatikan ya, perbedaan keduanya ya adalah terletak letak radikalnya ya pada profil pada radikal yang pertama ya. Kita bisa hitung jumlah hiperkonjugasinya, ada 2 hiperkonjugasi ya. Yang mana itu hiperkonjugasi? Hiperkonjugasi itu adalah efek penstabilan oleh atom-atom hidrogen ya yang terikat pada karbon yang berada di sebelah atau di samping atom yang
radikal. Nah, maka ini adalah karbon radikal, di sebelahnya ada karbon, kemudian di karbon itu ada 2 hidrogen yang terikat, maka dapat kita simpulkan bahwa radikal ini distabilkan oleh 2 buah hiperkonjugasi. Nah, sedangkan radikal yang di bawah ya, di sini radikalnya kita lihat. Kemudian di sebelahnya kan ada CH3 nih ya. Dan di sebelah kanan ini juga ada CH3 ya, sehingga bisa kita hitung ada 6 atom hidrogen yang dapat menstabilkan radikal tersebut. Dengan kata lain, radikal yang di bawah distabilkan oleh 6 buah hiperkonjugasi. Nah, semakin banyak jumlah hiperkonjugasi ya pada suatu radikal ya, maka radikal tersebut akan menjadi lebih stabil ya, sehingga bentuk itu lebih disukai, dan dengan kata lain akan lebih banyak terbentuk. Maka ketika intermediate ini lebih banyak terbentuk, tentunya pada tahapan terminasi ya, nanti ketika intermediate yang lebih banyak terbentuk itu kemudian bereaksi dengan radikal Br ya, jadi radikal alkil yang lebih banyak terbentuk bereaksi dengan radikal Br, maka akan dihasilkan produk mayor ya. Sedangkan yang bentuk radikal yang lainnya ya, yang hiperkonjugasinya lebih sedikit, ketika kemudian bereaksi dengan radikal Br ya, akan dihasilkan produk minor. Nah, maka dalam kasus ini ya, produk mayor adalah produk yang memiliki hiperkonjugasi lebih banyak ya. Dalam kasus ini distabilkan oleh 6 hiperkonjugasi, sementara produk minornya distabilkan oleh 2 hiperkonjugasi. Oke, demikian penjelasan mengenai reaksi mekanisme reaksi halogenasi pada alkana ya. Semoga dapat dipahami ya. Mulai dari tahapannya, ada tahapan inisiasi tadi, propagasi, kemudian terminasi, dan kemudian juga bagaimana menentukan produk mayor dan produk minor ya, jika suatu reaksi halogenasi alkana menghasilkan lebih dari satu produk. Semoga penjelasan ini dapat dipahami ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.